Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman yang menonton. Perkenalkan, ini dari kelompok 8 yang kawan-kawan saya ya Pak Yusuf Salam Berlian, absen 36. Saya Dirgamin Rasid, absen 1. Saya Tabarak Anwar Kiram, absen 33. Saya Gilang Muhammad Syauki, absen 15. Jadi pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai energi listrik tenaga air. Yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya, Tabarak. Jadi yang pertama kita akan menjelaskan apa itu energi listrik tenaga air. Bayangkan air terjun yang deras, air yang jatuh memiliki kekuatan yang besar bukan? Pembangkit listrik tenaga air memanfaatkan kekuatan air tersebut untuk menghasilkan listrik yang kita gunakan sehari-hari. Jadi PLTA adalah salah satu sumber energi terbersih yang dan paling ramah lingkungan. Lalu, umumnya kita ketahui itu air ini termasuk sumber energi terbarukan. Kenapa? Energi yang diperoleh dari air ini seperti yang berasal dari waduk termasuk dalam kategori energi terbarukan. Energi terbarukan adalah sumber energi yang dapat diperbarui secara alami dalam rentang waktu yang relatif singkat dan tidak akan habis dengan penggunaan yang berkelanjutan. Dalam hal ini, air termasuk energi terbarukan karena merupakan bagian dari siklus hidrologi yang berlangsung terus-menerus dan alami, yang dimana siklus hidrologi ini meliputi proses penguapan, pembentukan awan, dan presipitasi yang memastikan bahwa air selalu terisi kembali secara alami. Sebagai contoh, dalam pembangkit listrik tenaga air di waduk, aliran air yang menggerakkan turbin tidak mengurangi jumlah air yang tersedia karena air tersebut akan kembali ke siklus hidrologi melalui hujan dan aliran sungai. Dengan demikian, selama siklus ini berjalan normal, air tidak akan habis, menjadikannya sumber energi yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan tanpa mengorbankan ketersediaan sumber daya alam tersebut. Lalu pada PLTA ini ada bagian yang penting, yaitu waduk. Waduk itu berfungsi untuk menampung air yang nantinya akan mengalirkan air tersebut mengenai turbin. Peran waduk itu waduk dibangun di daerah dataran tinggi untuk menampung air dalam jumlah yang sangat besar, seperti danau buatan raksasa. Semakin tinggi posisi air di waduk, semakin besar pula energi yang tersimpan di dalamnya. Energi ini disebut energi potensial, yang dimana energi potensial adalah energi yang dihasilkan karena gaya gravitasi. Waduk biasanya dirancang untuk mengatur jumlah air yang masuk dan keluar agar dapat dimanfaatkan untuk keperluan seperti irigasi, pembangkit listrik, penyediaan air bersih, dan pengendalian banjir. Yang selanjutnya, dari mana aja sih asal air dari waduk itu? Yang pertama ada dari sungai atau aliran air. Yang kedua ada hujan. Yang ketiga dari air tanah. Yang keempat salju atau es yang mencair. Yang kelima saluran buatan. Tapi kalau di Indonesia sendiri itu mayoritas dari sungai ataupun air hujan. Selanjutnya proses menghasilkan energi listrik. Pertama, dari waduk ke turbin. Air dari waduk disalurkan melalui pipa-pipa besar yang disebut penstop. Pipa ini dirancang khusus untuk mengalirkan air dengan tekanan tinggi menuju turbin. Saat air mengalir, energi potensial air berubah menjadi energi kinetik, yaitu energi gerak. Yang selanjutnya dari turbin atau kincir air raksasa. Turbin adalah mesin yang berputar ketika didorong oleh air. Bayangkan kincir air tradisional, tapi dalam ukuran yang jauh lebih besar dan terbuat dari logam yang kuat. Air yang mengalir dengan deras dari pipa penstop akan memutar turbin dengan kecepatan yang tinggi. Selanjutnya mengenai generator yang menciptakan aliran elektron. Turbin yang berputar terhubung dengan generator. Generator adalah mesin yang mengubah energi gerak atau mekanik menjadi energi listrik. Di dalam generator terdapat kumparan kawat dan magnet. Ketika turbin berputar, kumparan kawat berputar di dalam medan magnet, dan proses ini menghasilkan aliran listrik. Lalu untuk menghubungkan
menghubungkan PLTA dengan rumah kita. Listrik yang dihasilkan oleh generator di PLTA masih berupa tegangan rendah. Tegangan listrik ini dilahirkan menggunakan trafo agar dapat disalurkan secara efisien melalui jaringan transmisi tegangan tinggi. Jaringan transmisi berupa kabel-kabel listrik yang membentang di atas menara-menara tinggi mengantarkan listrik ke gardu-gardu induk dan akhirnya ke rumah-rumah dan industri. Selanjutnya kita membahas kenapa memilih PLTA. Yang pertama, karena PLTA ini ramah lingkungan. PLTA tidak menghasilkan asap ataupun polusi udara seperti pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar fosil seperti batu bara dan minyak bumi. Yang kedua, PLTA ini merupakan sumber energi listrik yang dapat diandalkan karena dapat menghasilkan energi secara stabil dan konsisten, tidak bergantung pada cuaca seperti pembangkit listrik tenaga surya atau angin. Lalu yang ketiga, PLTA ini merupakan sumber energi terbarukan. Air adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui secara alami melalui siklus air atau hidrologi. Selama masih ada hujan dan sungai, PLTA dapat terus beroperasi. Untuk kesimpulannya, PLTA merupakan sumber energi penting yang sangat bersih, berkelanjutan, dan berperan penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Dengan memanfaatkan energi air, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih baik dan ramah lingkungan untuk generasi mendatang. Sekian dari apa yang bisa kami sampaikan. Jika ada yang ditanyakan bisa ditulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum.